datang kembali di Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Kembali lagi bersama saya Hana Staranti yang akan memandu teman-teman selama beberapa jam ke depan untuk acara ini. Nah, teman-teman, saya ingin menyapa nih teman-teman yang sudah bergabung secara virtual. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, kalau teman-teman misalkan di sini ada juga yang bergabung nih secara offline yang sedang ada di sini nih mau nonton langsung, itu selamat datang juga. Senang sekali bisa bertemu teman-teman di siang hari ini. Kalau misalkan teman-teman yang bergabung secara offline pengen datang ke lokasi, silakan datang ke lokasi kegiatan expo ini ada di Kuningan City Mall, lantai ground floor. Lokasinya itu ada di X Urban Garage. Ciri-cirinya dari luar itu ada studio kaca-kaca, jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ ada gapura bertuliskan Beli yang Baik. Nah, di situ teman-teman bisa masuk, bisa mengunjungi. Dan teman-teman jangan takut, untuk datang ke sini protokol kesehatan sudah aman. Jadi kru dan tenants yang menjaga di siang hari ini dan sampai 3 hari ke depan, yaitu dari tanggal 20 sampai 24 April semuanya sudah melakukan swab tes antigen dan hasilnya sudah negatif. Jadi kalau teman-teman juga ingin berkunjung, silakan menerapkan protokol kesehatan supaya kita semua sama-sama dalam keadaan sehat terus ya. Oke, nah kegiatan ini, kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021 terselenggara berkat dukungan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil atau kami sebut dengan RSPO. Jadi semua kegiatan terselenggara berkat dari dukungan sponsor. Dan kalau misalkan nih teman-teman ingin bergabung secara offline, itu kan tadi saya sempat announce kalau mau datang ke offline, tadi aku kebalik. Kalau mau datang secara offline silakan langsung datang ke Kuningan City Mall di area ground floor. Kalau misalkan ingin bergabung secara online, misalkan belum bisa bergabung langsung ya di lokasi, itu nggak apa-apa, no worries, karena secara online pun itu semua sudah lengkap ada di sana. Ada tenan-tenan bazar, ada tenan pameran, ada juga berbagai kegiatan, ada games dan juga ada talk show seperti sekarang ini yang bisa teman-teman hadiri. Nah, ngomong-ngomong tadi soal games, kita ada games setiap harinya dan ada juga giveaway. Ini menarik ya, saya sih jujur tertarik kalau ada giveaway seperti ini nih. Nah, ada syaratnya, kalau teman-teman ingin mendapatkan giveaway, jadi teman-teman silakan mendokumentasikan acara ini. Jadi untuk teman-teman yang hadir secara virtual maupun offline maupun datang ke set langsung, itu silakan mendokumentasikan, langsung datang terus di foto. Jangan lupa kalau teman-teman punya Instagram, di-upload ke Instagram, lalu tag @wwf_id. Jangan lupa tag @wwf_id dan juga pakai hashtag Ayo Beli yang Baik. Nah, di situ akan kita undi setiap harinya dan teman-teman yang terpilih di undian ini yang terpilih akan mendapatkan merchandise yang menarik dari WWF Indonesia. Nah, menarik sekali ya. Aku juga pengen dapat merchandise ini. Nah, ada lagi. Ngomong-ngomong soal giveaway, Superindo sebagai salah satu tenan yang ada di kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo ini, itu bagi-bagi hadiah juga. Caranya super gampang. Teman-teman silakan datang ke Kuningan City, ke tempat kita ada pameran offline sekarang ini. Silakan datang dan kunjungi, minimum ada 3 booth offline yang ada di sini. Jadi teman-teman silakan datang karena di sini ada berbagai macam booth ya, ada banyak sekali. Jadi selain booth secara online, teman-teman bisa datang offline, bisa tanya-tanya langsung sama Mas Mbak yang menjaga di sini tentang produk-produknya, tentang jasanya misalkan. Bisa ditanya langsung, terus jangan lupa foto bareng, selfie sama penjaga boothnya, itu minimum 3, lalu ditunjukkan langsung ke boothnya Superindo. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah datang ke sini terus udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Masnya, udah selfie bareng, teman-teman cari boothnya Superindo, terus ditunjukin deh fotonya. Nih Mbak, hasil fotonya ada 3. Nah setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan diskon khusus untuk produk-produk berkelanjutan dari Superindo gitu. Karena Superindo sudah mendukung pelestarian lingkungan dengan cara membuat produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu. Ini adalah cara-cara supaya teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang seru-seru di kegiatan Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Oke, nah sekarang teman-teman terima kasih sudah bergabung di live Zoom di siang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang topik dan tema yang seru. Tapi sebelumnya saya akan membacakan tata tertib acara sebelum kita mulai. Nah, tata tertib yang pertama adalah
jika teman-teman sudah bergabung, jangan lupa untuk mengganti display name teman-teman dengan nama lengkap. Jangan pakai nama singkat, sebisa mungkin pakai nama lengkap supaya kita bisa tahu, misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa kita sebutkan penanya ini dari mana gitu. Lalu selama acara berlangsung, silakan menonaktifkan mikrofon dan juga kamera supaya nantinya pengunjung lain penonton atau audiens yang menonton itu bisa terfokus dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber yang sangat inspiring di siang hari ini. Tapi kalau misalkan teman-teman belum sempat nih atau kepencet gitu di tengah jalan, mikrofonnya tiba-tiba nyala atau kameranya nyala, di sini mohon maaf akan ada tim yang akan mematikan mikrofon atau kamera teman-teman. Lalu yang terakhir, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Ada di bagian bawah, ada bentuk seperti bubble box gitu ya, chat bubble. Lalu tulisannya Q&A. Nah, di situ pertanyaan bisa disampaikan di situ supaya nantinya bisa kita tanyakan langsung ke para narasumber di siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan mulai diskusi dan talk show di siang hari ini. Talk show yang akan dibawakan itu mengenai sharing on green products dan akan dipandu oleh Mbak Katrina Inandia dari IBCSD atau Indonesia Business Council for Sustainable Development. Kepada Mbak Katrina, dipersilakan untuk memulai talk show di siang hari ini. Terima kasih Mbak Hana. Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang dan selamat siang dan selamat datang maksud saya di talk show Sharing on Green Products dari IBCSD. Bapak dan Ibu sekalian, di talk show kali ini kita akan membahas tentang apa saja green products itu dan juga bagaimana proses produksinya dan apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh para bisnis yang memiliki green products ini serta juga kesempatan yang didapatkan setelah mereka mempunyai green products ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, tadi Mbak Hana juga sempat mengingatkan, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan saja pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar Zoom Bapak dan Ibu. Karena nanti pertanyaannya akan kami catat dan kami bacakan untuk kemudian dijawab pada saat sesi diskusi. Tanpa berlama-lama lagi, bersama saya hari ini sudah ada 5 orang pembicara. Yang pertama itu adalah Eksekutif Director dari IBCSD sendiri, Ibu Indah Budiani, yang nanti akan menceritakan tentang program IBCSD yang berjudul Green Lifestyle. Selamat siang Mbak Indah. Selamat siang, halo semuanya. Terima kasih ya Mbak Indah sudah hadir. Dengan senang hati. Iya, selanjutnya kita masih ada 4 pembicara lagi nih yang akan menceritakan tentang green products dari masing-masing perusahaannya. Dan perusahaan-perusahaan ini semuanya merupakan member dari IBCSD atau Indonesia Business Council for Sustainable Development atau asosiasi perusahaan yang dikenal fokus terhadap isu-isu sustainability. Nah, bersama saya keempat pembicara lainnya sudah bergabung, yaitu ada Ibu Melanie Masril. Ibu Melanie, selamat siang. Selamat siang, Katrina. Halo, selamat siang semuanya yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Iya. Ibu Melanie ini adalah Communication, Public Affairs, and Sustainability Director dari L'Oreal Indonesia. Kemudian ada juga dari Mondelez Indonesia, Ibu Krisma Fitriasari. Ibu Krisma. Halo Mbak Katrina. Halo teman-teman semua. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah bergabung. Baik Mbak, terima kasih sudah diundang. Ini adalah Head of Corporate Communication and Government Affairs dari Mondelez Indonesia. Kemudian sudah bergabung bersama kita juga Bapak Agung Baskoro, Corporate Responsibility and Sustainability Development Lead dari Cargill Indonesia. Selamat siang Pak Agung. Siang Mbak, kabar baik. Mohon maaf sebelumnya, aku harus pakai masker ya karena ada di ruangan yang mengharuskan pakai masker. Jadi mohon maaf kalau selama acara tetap dipasang maskernya. Enggak apa-apa Pak, yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, terima kasih. Oke, lanjut. Last but not least, kita ada Bapak Dani Gunadi, Value Added Partner Manager dari Signify Indonesia. Halo. Ini selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Kat, Bapak Ibu semua. Iya, Pak Dani, terima kasih sudah bergabung. Baiklah Bapak dan Ibu, IBCSD sendiri memiliki sebuah program yang kita beri judul Green Lifestyle. Program ini merupakan suatu proyek di mana kami berharap
para bisnis di Indonesia itu bisa menjunjung nilai-nilai sustainable consumption and production. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai program Green Lifestyle ini, Ibu Indah Budiani, Executive Director dari IBCSD akan menjelaskannya. Ibu Indah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Katrina untuk kesempatannya. Saya punya waktu 15 menit ya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang para pemateri ya. Ada Mas Agung, ada Mbak Krisma, ada Mbak Melani, dan Mas Dani. Saya manggilnya Mas dan Mbak karena masih muda-muda nih kayaknya. Oke, jadi senang sekali bisa menyapa rekan-rekan baik yang offline ya atau yang online. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang Green Lifestyle seperti yang sudah disampaikan oleh Katrina. Ini akan saya sampaikan mungkin secara santai saja ya, karena sudah siang dan bulan puasa. Oh ya, selamat Hari Kartini. Jadi mudah-mudahan wanita di Indonesia semakin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Mohon ditampilkan slide saya. Oke, mungkin saya akan mulai dengan memperkenalkan apa itu IBCSD, walaupun tadi Katrina mungkin sedikit sudah menjelaskan tentang IBCSD ya. Mungkin langsung masuk saja ke dalam slide pertama. Nah, jadi IBCSD adalah suatu organisasi, kami menyebutnya CEO-led Association. Jadi asosiasi yang dipimpin oleh para CEO. Lanjut, slide yang kedua. Oke ya, jadi CEO-led Association. Jadi asosiasi yang dipimpin oleh para CEO yang memiliki komitmen bersama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip sustainable business dalam operasional bisnisnya. Nah, yang hadir di sini adalah para member IBCSD, jadi nanti bisa belajar atau menyimak ya apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab tersebut. Nah, sejarahnya IBCSD lahir di Indonesia tahun 2011. Kami adalah bagian dari International Network. Next slide mungkin. Jadi parent organization kami adalah WBCSD, headquarter-nya di Geneva, Switzerland. Mereka berdiri di tahun 1992, karena waktu itu ada perkembangan tentang konsep sustainable development ya, di mana kemudian mereka menyadari bahwa peran private sector itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya NGO atau CSO yang bergerak untuk pencapaian sustainable development itu tadi, tapi justru bisnis yang punya peran penting. Nah, ini adalah network kami di seluruh dunia, kira-kira ada 60-an ya, BCSD di seluruh dunia. Next. Nah, ini adalah member kami, saat ini ada 41, dan mudah-mudahan minggu depan ada 42 member. Kalau dibagi per sektor, itu ada sekitar 17 sektor ya. Dan tentunya kami ingin mengundang beberapa perusahaan lagi untuk masuk ke dalam IBCSD, karena ini merupakan suara dari bisnis di Indonesia, di mana mereka berkontribusi untuk memberikan masukan bagaimana bisnis yang baik itu bisa dilakukan di Indonesia. Next. Nah, ini secara kuantitatif ya. Jadi kami ada 41 perusahaan, 17 sektor. Nah, ini 130.000 lebih pegawai yang dilibatkan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang business and human rights, berarti kita sudah membantu untuk menerapkan prinsip-prinsip human rights di perusahaan. Kalau kita bicara tentang lingkungan, berarti kita sudah menyadarkan mereka tentang bagaimana bisnis dan lingkungan itu saling terkait dan sebagainya. Next. Nah, sekarang masuk ke dalam apa itu Green Lifestyle Program ya. Jadi Green Lifestyle sendiri mungkin dipahami sebagai suatu gaya hidup ya sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Biasanya gimana? Nah, ini saya tampilkan, ini saya ambil dari media sosialnya teman-teman saya, jadi saya udah minta izin. Jadi sekarang lagi tren ya naik sepeda gitu ya. Terus kemudian urban farming juga lagi tren nih. Dulu waktu saya masih kerja di KHT itu yang tentang keanekaragaman hayati, itu menceritakan KHT itu susah banget ya. Nah, sekarang dengan adanya urban farming, itu tanaman-tanaman, itu kalau lihat media sosial itu sampai ada nama latinnya. Jadi edukasinya
lebih gampang sekarang dengan adanya lifestyle yang seperti ini ya. Kemudian fashion juga tiap minggu ada model terbaru gitu. Terus rebutan biasanya ya kalau yang suka ikutan tuh. Terus kemudian liburan. Waktu saya kecil liburan itu belum jadi gaya hidup. Karena mungkin ada keterbatasan transportasi, fasilitas ya. Tapi sekarang semua orang itu kayaknya liburan itu suatu kebutuhan. Nah, ini sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya namanya lifestyle. Nah, inilah yang membuat IBCSD berpikir bahwa ini sesuatu yang perlu diadres. Kenapa? Karena biasanya kalau bicara lifestyle itu orang cuma bicara perubahan perilaku. Jadi lebih dari sudut konsumennya ya, atau kita yang membeli gitu. Tapi sebenarnya proses produksi itu juga punya dampak yang lebih besar. Nah, apalagi IBCSD sebagai CEO Association itu adalah industri, ya konstituennya adalah industri. Jadi bagaimana kita kemudian melakukan sustainable consumption and production dari sisi produktivitasnya. Nah, ini biasanya tadi sudah dijelaskan ya, lifestyle itu terkait makanan. Sekarang tuh kalau ke restoran atau kemana foto-foto gitu. Terus kemudian itu rumah juga merupakan bagiannya, kemudian transportasi dan juga semua yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kenapa itu penting? Karena semua itu memanfaatkan sumber daya alam, mulai dari tanah, ya, terus ada makanan kalau tadi kita bicara kuliner, kemudian ada jasa ekosistem. Ya, kalau kita liburan itu kan kita berarti masuk ke dalam suatu, misalnya nih bicara pantai, itu masuk ke ekosistem pantai. Ketika kita merusak, maka itu juga rusak semua. Terus kemudian energi, semua butuh energi. Kita liburan ke hotel, mereka butuh energi, gitu ya. Atau kita mau apa nih, lifestyle tentang mobil, otomotif, itu definitely ada energi. Nah, kemudian kalau urban farming itu ada tanah, terus sepeda juga karena dia butuh fashion juga ya. Sepedanya bukan hanya sepedanya aja yang harus difoto, tapi orang-orang yang pakai jaket warna-warni sekarang. Jadi tentang lifestyle. Nah, mungkin next slide. Nah, sementara di sisi produsennya itu ada beberapa standar di dunia ini yang berlaku untuk tiap-tiap komoditas ya. Jadi ada 500 lebih sustainability standard dan juga equitable. Nah, ini siapa yang bisa mengaksesnya? Ketika standar itu ketinggian, maka kami IBCSD harus membantu atau mengedukasi atau memberikan training kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mencapai standar itu supaya dia bisa mengakses pasar yang lebih besar. Gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar udah lewat ya standar, tapi IBCSD Indonesia gitu. Jadi bukan hanya large company yang kita bicarakan, tapi juga SME. Makanya sekarang IBCSD mulai membuka diri terhadap SME. Okay, next. Nah, sekarang tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi proses koordinasi yang inklusif. Ya, jadi bukan hanya member IBCSD aja, semuanya bisa ikut gitu. Karena ketika kita bicara sektoral, itu tidak bisa hanya diwakili oleh 1-2 perusahaan, tapi harus semuanya ikut. Ya, jadi ini juga merupakan aksi kolaboratif sektor swasta, karena kadang antar sektor itu juga saling terkait. Ya. Apalagi ketika kita bicara tentang circular economy. Mungkin antara perusahaan food and beverage dengan fashion itu ada kaitannya. Nah, jadi ini merupakan wadah, ya, platform, kami bilangnya platform untuk diskusi antara multi pemangku kepentingan. Oke, next. Nah, jadi pendekatannya ada 4 ya. Pertama kita bicara tentang promotion of the use sustainable raw material. Jadi bagaimana raw material itu diambil. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tekstil ya. Nah, apakah bahan mentahnya itu diambil dengan cara-cara yang baik gitu. Dari mana ia diperoleh? Baik itu sosial, baik itu lingkungan, dan juga ekonomi ya. Kalau kita bicara sustainability itu ada 3 aspek itu. Oke, waktu saya 7 menit, jadi saya percepat. Kemudian meningkatkan kapasitas produksi berkelanjutan, jadi kuantitasnya. Ya, kuantitasnya diperbanyak gitu. Karena kadang ada masyarakat yang sudah aware, tapi susah. Nah, karena susah nyarinya, akhirnya harganya mahal. Nah, tapi kalau misalnya dia kuantitasnya lebih banyak, mungkin bisa harganya bisa lebih murah ya. Kemudian edukasi dan kampanye untuk sustainable product. Nah, ini lebih bicara tentang konsumen ya. Karena kalau kita bicara bisnis itu nggak bisa hanya mendorong produsennya aja, tapi harus konsumennya. Kemudian policy advocacy dan standard improvement. Nah, ini kita bicara tentang kebijakan. Apakah ada kebijakan yang
memberikan insentif atau kemudahan untuk perusahaan yang ingin shifting dari bisnis as usual, ya, bisnis yang konvensional ke sustainable business. Nah, ini pendekatan yang kami lakukan di platform ini. Next. Nah, sekarang bisnis case. Bisnis case apa sih? Bisnis case itu adalah apa ya, manfaat yang dapat diterima atau didapatkan oleh perusahaan yang ikut dalam platform ini. Jadi pertama, adanya behavior change, ya. Jadi setelah tahu nih kenapa itu penting, maka akan ada perubahan perilaku, ya, baik itu dari proses produksinya atau dari dia sourcing-nya, gitu ya. Kemudian improve knowledge dan skill, karena di platform ini kami juga memberikan pelatihan, kemudian share experience, ya, dan juga saling belajar. Nah, kemudian enabling empowerment, karena ini bukan suatu platform yang inklusif, bukan hanya member IBCSD, bukan hanya private sector, tapi di dalamnya juga ada NGO, ada juga pemerintah, ada juga akademisi, ya. Jadi mereka saling bicara, ya. Karena sebaiknya itu antara industri dengan lembaga penelitian atau akademisi itu seharusnya dekat, gitu. Jadi supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Kemudian increase demand, ya. Itu tadi bicara tentang konsumennya atau konsumsinya. Jadi ketika produknya sudah ada, permintaannya juga harus ditingkatkan, gitu. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian akan mendengarkan dari para pembicara yang lain ketika talk show nanti, apa yang telah mereka lakukan, dan ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Kemudian selanjutnya, next, oke. Nah, ini cepat aja karena waktu saya tinggal 4 menit lagi. Fase 1, ini tahun 2017 kalau tidak salah, 17-2018, ya. Jadi kita memetakan, sebenarnya kita kalau ngomong green lifestyle itu apa sih, gitu. Nah, ternyata ada dua nih. Satu, kita bicara tentang procurement sustainable raw material, satu bicara tentang creating market. Ya, jadi 1-3 ini kita bicara tentang material, tentang bagaimana material itu diambil, bagaimana diproses, dan bagaimana dia di proses manufakturnya di pabriknya. Kemudian selain itu kita bicara tentang market. Nah, bagaimana kita creating marketnya. Nah, di market itu juga ada isu-isu sendiri, ya, distribusi dan retail, ya. Jadi penjualannya, kemudian consumption and use, bagaimana si produk itu dimanfaatkan, ya. Kita bicara tentang lifespan-nya, tentang dampak-dampaknya terhadap lingkungan, ya. Kira masuk ke yang disposal and recycling, ya, pembuangan dan daur ulang. Jadi bagaimana ternyata barang-barang yang kita beli sehari-hari ini juga bisa berkontribusi ke sampah yang kita hasilkan, ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sampah itu merupakan masalah yang masih kita hadapi saat ini. Oke, next. Nah, ini adalah hasil di fase 1, ya. Jadi ada 13 perusahaan yang committed untuk menerapkan prinsip-prinsip sustainable consumption and production. Nah, setelah ini ada beberapa event di mana perusahaan-perusahaan lain juga ikut join, tapi ini adalah asal mulanya, ya, ketika fase 1 itu berakhir. Jadi mereka sepakat untuk menerapkan 4 hal ini tadi, ya, promotion of sustainable sourcing, capacity building for sustainable production, education and promotion for using sustainable products, dan advocacy and policy standard improvement. Oke, next. Nah, setelah dipetakan, ternyata perusahaan-perusahaan itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 working sektor. Nah, sektor ini kemudian kami buat working group karena masing-masing sektor itu isunya berbeda. Isu di fashion mungkin berbeda dengan di pop and paper, ya, dan tentunya berbeda dengan food. Makanya kami kategorikan supaya mereka bisa menjadi lead di dalam masing-masing working group itu tadi. Oke, next. Nah, ini fase kedua. Di fase kedua kami bangun berdasarkan hasil yang kami dapatkan di fase pertama. Jadi di fase pertama itu banyak studi, ya, baik itu dari research maupun dengan focus group discussion. Nah, dari hasil itulah kemudian kami menyusun atau menggali lebih dalam lagi masing-masing sektor, apa yang mereka butuhkan, apa tantangannya, dan apa yang bisa di scale up, gitu, dan apa yang bisa dikomunikasikan. Nah, ini jadi pendekatannya dengan working group, ya. Dan working group itu juga multi stakeholders, itu tadi sudah disampaikan, ada government, ada private sector, NGO, dan juga expert, ya. Nah, kemudian kegiatannya adalah melalui dialog,
kampanye, capacity building, dan business matching. Oke, next. Sebelumnya, jadi yang sudah kami lakukan, satu slide sebelum ini. Jadi kalau melihat dari timeline, ini yang sudah kami lakukan. Jadi mulainya tadi 22 April ya, 2020 itu launching Sustainable Sourcing Guideline ya. Kemudian ada beberapa workshop, terus sekarang kita sampai di nah ini terakhir Sustainable Sourcing Monitoring and Evaluation Tools ya, tanggal 23 Maret terakhir kemarin. Nah nanti next ada diskusi untuk working group packaging dan plastik dan juga fashion and cosmetic ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut, baik itu perusahaan ataupun NGO atau pemerintah atau yang lain, silakan untuk bergabung. Mungkin jadi setelah Lebaran ya. Oke, mungkin satu slide terakhir. Ya, ini kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, kami ada platform di IBCSD website tentang Green Lifestyle Program. Jadi bisa diklik masing-masing feature-nya ya untuk tahu lebih lanjut. Nah, di sini juga ada event. Jadi untuk tahu event apa aja yang akan datang, itu bisa diklik di sini. Next slide terakhir yang ada alamat dan IG. Nah, ini ada IG-nya Instagram ya, IBCSD Official, _official. Kami ada, tapi sudah tutup ya, ada podcast tentang SCP juga. Jadi kalau mau lihat info-info lainnya di Instagram kami juga cukup aktif. Demikian saya tutup. Saya kembalikan lagi Katrina. Silakan Katrina. Baik, terima kasih sebanyak Mbak Indah atas paparannya mengenai Green Lifestyle Program IBCSD. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi itu sekilas tentang Green Lifestyle Program dari IBCSD. Kita sudah di fase kedua, di mana di fase pertama sudah ada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan SCP atau Sustainable Consumption and Production ini dalam proses produksi di perusahaannya masing-masing. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Indah tadi sudah mengingatkan bahwa di Instagram IBCSD dalam rangka memperingati Hari Bumi, kami mengadakan 2 buah kompetisi. Yang pertama adalah kompetisi video podcast, yang kedua adalah kompetisi foto. Nah, nanti pengumuman pemenang dari kedua kompetisi ini akan diumumkan hari ini melalui akun Instagram IBCSD. Jadi kepada teman-teman yang kemarin sudah ikut serta dalam kompetisi ini, jangan kemana-mana, terus pantengin terus Instagramnya IBCSD karena hari ini akan ada pengumuman pemenangnya. Baik, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya, di mana pada sesi ini saya akan meminta para narasumber yang merupakan representatif atau perwakilan dari perusahaan member IBCSD untuk menceritakan tentang green products dari masing-masing perusahaannya ini. Kita mulai langsung dari L'Oreal Indonesia dulu kali ya. Ibu Melani, boleh diceritakan Bu Melani, apa sih green products yang ada di L'Oreal, lalu proses produksinya seperti apa, lalu ada tantangan atau kesempatan apa yang didapatkan L'Oreal semenjak punya green products ini. Silakan Bu Mel. Terima kasih Mbak Katrina dan teman-teman semua, para narasumber, Mbak Indah juga. Boleh di-unmute? Sudah terdengar, silakan. Sudah di-unmute? Terdengar ya? Oke. Sudah. Terima kasih, selamat siang Mbak Katrina, thank you Mbak Indah, selamat siang juga, dan para narasumber semua, serta rekan-rekan yang turut mendengarkan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Pertanyaannya tadi mengenai green product ya. Jadi benar banget kalau tadi Mbak Indah sudah menjelaskan bahwa yang namanya green product itu mulai dari konsumsinya, mulai dari produksinya, mulai dari juga raw materialnya itu memang harus sudah mulai dipikirkan bahwa itu memang adalah barang-barang yang sustainable gitu ya, proses-proses yang sustainable juga. Dan itu yang juga kita terapkan di L'Oreal gitu. Jadi kalau ditanya produknya, aku ceritanya agak panjang nih gitu loh. Mulai dari sebenarnya it's a whole supply chain life cycle ya kalau buat kita gitu. Jadi mulai dari memformulasikan produknya sendiri karena as you know L'Oreal adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan atau kosmetika gitu ya. Jadi mulai dari memformulasikan produknya sendiri itu kita sudah bergerak ke arah green science gitu ya, supaya formulasi itu mengadaptasi yang namanya green formulation seperti itu. Kemudian dari raw materials-nya sendiri gimana
sih kita dapatkan raw materials-nya atau bahan bakunya gitu ya. Jadi bahan bakunya itu kita sudah mulai melakukan sudah cukup lama melakukan hal-hal yang namanya fair trade, kemudian pemilihan bahan baku yang juga lebih natural dan lain-lain gitu. Jadi bukan hanya dari materialnya sendiri, tapi bagaimana produksi dari raw material itu sendiri dihasilkan. Seperti contohnya penggunaan misalnya shea butter gitu ya, itu kita coba untuk kerjasama dengan salah satu komunitas di Burkina Faso gitu yang memang mereka adalah ibu-ibu kepala keluarga di sana yang underprivileged, yang memang mereka melakukan farming untuk shea butter misalnya seperti itu. Itu baru dari sourcing raw materials-nya. Nah, setelah itu juga kita melihat dari sisi packaging-nya, dari sisi isi tadi udah kontennya ya, dari raw materials-nya, kemudian dari sisi packaging-nya sendiri. Ini yang mungkin sedikit lebih challenging atau kompleks saat ini gitu ya, karena memang yang namanya plastik itu sudah widely used gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa stop di situ. Kita harus stop di situ karena sudah mulai banyak sekali alternatif mengganti plastik gitu ya, dan juga barang-barang yang lebih sustainable yang bisa menggantikan plastik yang lebih sulit untuk terurai di alam seperti itu. Nah, contohnya ya produk-produk kita itu sudah banyak sekali yang udah bergerak ke arah packaging yang lebih sustainable gitu. Walaupun risetnya tetap berjalan ya, karena kan yang namanya kosmetika itu kita nggak bisa sembarangan pakai kontainer yang tidak safety atau tidak berdasarkan kualitas standar yang sesuai dengan yang kita perlukan seperti itu, karena memang produknya sangat fragile gitu ya. Jadi dan yang namanya keselamatan dan keamanan konsumen itu sangat penting buat kita juga. Jadi contohnya mungkin saya bisa sebutkan beberapa produk saja seperti micellar water. Kalau rekan-rekan suka pakai produk Garnier, L'Oreal gitu, itu ada produk pembersih wajah yang namanya micellar water, itu kemasannya sudah memakai 100% recycled plastik. Atau kalau teman-teman yang suka pakai tisu masker tuh ya, yang putih itu ya, yang pakai tisu, jadi di tear kemudian dipasang di muka, itu juga sudah menggunakan tisu mask kita, sudah menggunakan vegan formula dan biodegradable by compost seperti itu. Dan banyak lagi produk-produk yang lain seperti contohnya Kiehl's yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi memang prosesnya itu gradual by product by product. Nah, selain dari produknya sendiri sebenarnya kita harus melihat penggunaan atau sampah secara keseluruhan ya, karena bukan dari produknya sendiri aja kita nyampah gitu ya, yang kita harus pastikan lebih sustainable, tapi juga the way we promote the product. Contohnya point of sales yang kita taruh di toko-toko itu juga untuk kami di L'Oreal sudah bergerak avoiding penggunaan akrilik. Jadi kita mulai pakai cardboard yang lebih sustainable bahannya. Kemudian contohnya lagi juga e-commerce nih, apalagi zaman pandemi seperti ini kan ya, pasti teman-teman semua kalau beli barang lebih sering belinya itu lewat marketplace, Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Itu kan pasti banyak sampahnya juga dengan kemasannya ya kan. Nah, ini juga yang sudah kita mulai sejak tahun akhir 2019 kemarin untuk memastikan kita bisa bergerak ke arah green parcel. Gitu. Green parcel ini apa sih? Jadi dari box-nya sendiri gitu ya, kita pakai box yang lebih sustainable. Kemudian isinya kalau masih banyak yang pakai dihantarin produknya itu pakai bubble wrap gitu ya, itu kita sudah mulai bergerak ke arah yang lain gitu seperti flute dan lain-lain yang bahannya memang lebih friendly materialnya gitu ya. Ini sudah kita lakukan terutama untuk Kiehl's. Kalau teman-teman belanja produk Kiehl's di www.kiehl's.id itu packaging parcelnya sudah 100% sustainable. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Tokopedia untuk brand kita Garnier gitu ya, untuk a more sustainable packaging juga. Jadi kalau teman-teman belanja Garnier di Tokopedia itu sudah lebih sustainable packagingnya, bergerak dari bubble wrap ke air bubble yang mungkin masih pakai plastik tapi plastiknya lebih sedikit. Nah, kita lagi mau ganti lagi nih dengan yang lain. Semua kita selalu explore ya cara-cara baru yang lebih sustainable. Karena yang namanya bergerak ke arah produk atau
produk yang lebih baik, yang lebih sustainable, itu nggak bisa secara langsung kejadian gitu ya, karena tentunya ada cost yang harus diperhitungkan, adanya juga yang harus diperhitungkan seperti beban kepada konsumen dan lain-lain, sehingga memang proses ini harus dilakukan gradually, tapi arahnya ke sana gitu, sehingga kita di L'Oreal sudah punya roadmap untuk memastikan bahwa within 5 years kita akan fully sustainable on certain things, dan by 2030 fully semuanya kita bisa lebih sustainable. Seperti itu sih kira-kira. Mungkin jawabanku panjang banget ya, tapi mudah-mudahan bisa menjawab. Thank you, Katrina. Atas sharingnya nih mengenai green products, seneng banget denger ya bahwa dari mulai formulationnya ternyata sudah dipikirkan hingga akhirnya ke end consumer, packaging, sampahnya juga semua dipikirkan oleh L'Oreal. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mendengarkan kalau dari Mondelez Indonesia nih. Bu Krisma mungkin boleh diceritakan kalau Mondelez sendiri punya inisiatif apa sih untuk green products ini? Silahkan Bu Krisma. Oke, baik Mbak Katrina. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih sudah diundang Mbak Indah, Mbak Katrina. Selamat siang juga untuk para panelis yang lain. Saya Krisma dari Mondelez Indonesia. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar, saya cerita dulu Mondelez Indonesia ini adalah bagian dari Mondelez Internasional. Kami adalah salah satu produsen makanan ringan yang paling besar di dunia ya. Jadi produk-produknya mungkin sudah lebih familiar, yaitu seperti ada Oreo, kemudian biskuat, coklat Cadbury, coklat Toblerone, dan lain sebagainya. Nah, ini diceritakan dulu supaya nanti ceritanya nyambung ya Mbak Katrina. Oke. Nah, tadi juga mirip seperti Mbak Melani, bahwa kalau misalnya kita harus diminta untuk menyebutkan satu green product. Nah, itu sepertinya susah ya, karena memang sustainability atau upaya-upaya untuk membuat produksi dan consumption di Mondelez Internasional ini memang sepanjang rantai pasokan kami. Tadi juga mirip seperti di L'Oreal. Jadi bahkan ketika di awal proses produksi ya, bagaimana dari Mondelez itu kita berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang memang sustainable begitu. Nah, mungkin saya akan cerita bahwa di Mondelez Internasional komitmen kami untuk membuat produk secara made the right way atau dibuat dengan tepat itu bahkan menyatu di dalam visi perusahaan kami. Nah, kami memiliki visi yaitu untuk empower people to snack right, dan salah satunya adalah bagaimana kami bisa membuat camilan-camilan itu the right way. Jadi secara tepat untuk masyarakat dan juga untuk planet bumi ini. Nah, kemudian dari visi tersebut, di situ kami merealisasikannya di dalam sebuah strategi besar yang dinamakan Impact for Growth. Nah, di dalam Impact for Growth ini kemudian ada salah satu pilar yang kami namakan Sustainable Snacking. Nah, disinilah yang disebut dengan mungkin tadi yang disebut dengan istilahnya teman-teman IBCSD dan juga WWF adalah green production ya. Nah, melalui pilar sustainable snacking ini, kami berkomitmen untuk mulai dari bahan baku produk kami memilih untuk bahan baku yang memang sustainable. Nah, contohnya adalah untuk penggunaan kakao. Jadi Mondelez Internasional ini adalah salah satu pengguna kakao terbesar di dunia. Untuk produk-produk coklat seperti yang teman-teman sudah tahu untuk Cadbury, Toblerone, Milka. Dan melalui komitmen kami ini, kami berkomitmen bahwa di tahun 2025
kami akan menggunakan kakao yang dihasilkan dari program Coco Life. Nah, program Coco Life ini sendiri adalah sebuah program yang holistik, di mana kami bekerja dengan para petani kakao ya di seluruh dunia, ada di 6 negara, termasuk di Indonesia. Di situ kami menyelenggarakan sebuah program jangka panjang ya, yang bertujuan untuk memberdayakan para petani kakao supaya mereka bisa menghasilkan panen kakao yang memang baik dan juga berkualitas baik, dan mereka juga bisa memiliki kehidupan yang layak seperti itu. Nah, disitulah contoh dari komitmen kami untuk menggunakan bahan baku yang sustainable tadi ya. Nah, kemudian tadi dari segi bahan baku. Nah, realisasi yang kedua atau planning yang kami lakukan adalah di bidang manufacture, karena memang kami memiliki banyak sekali pabrik-pabrik ya untuk memproduksi produk kami. Salah satunya adalah di Indonesia kami memiliki pabrik untuk biskuit di Cikarang yang merupakan salah satu pabrik kelas dunia. Nah, di segi manufacturing kami sendiri ini pun kami berkomitmen untuk selalu seperti tadi juga yang dilakukan oleh L'Oreal ya, jadi selalu improvement untuk mengurangi emisi karbon, kemudian juga untuk mengurangi penggunaan air, kemudian untuk mengurangi sampah-sampah produksi ya, jadi production waste. Sebagai contoh di pabrik kami di Cikarang, di tahun 2020 saja itu kami berhasil mengurangi emisi karbon itu sebesar 30% dari berbagai inisiatif yang dilakukan ya. Kemudian juga di pabrik Cikarang ini kami sudah zero waste. Jadi pabrik kami itu sama sekali tidak membuang limbah ke landfill ya. Jadi limbah-limbah yang memang dikeluarkan dari proses produksi itu bisa digunakan kembali atau juga dipergunakan untuk menjadi barang lain ya. Jadi misalnya untuk pakan ternak dan sebagainya. Jadi memang sudah zero landfill. Nah, kemudian itu tadi sudah ya, jadi dari bahan baku, kemudian dari proses produksinya sendiri. Nah, kemudian dari segi konsumen, nah ini jadi bahkan ketika produk kami itu sudah ada di tangan konsumen, kami pun tetap memikirkan sustainability-nya. Jadi dari segi kemasan kami sudah banyak melakukan inisiatif dan inovasi untuk membuat kemasan-kemasan kami tersebut menjadi lebih sustainable. Jadi contohnya di tahun 2020 itu Mondelez International kami berhasil mengurangi plastik kemasan kami itu sebesar 65.000 ton ya. Jadi dengan cara kita mengurangi berat atau gramase dari kemasan kami, kemudian mengurangi dimensi kemasan, kemudian juga mengurangi misalnya kemasan-kemasan yang memang tidak diperlukan. Nah, itu berhasil mengurangi sebesar 65.000 ton. Kemudian belum lagi kami sudah diingatkan 1 menit lagi, baik. Kemudian juga dari segi kemasan ya Bapak Ibu ya, jadi di Indonesia sendiri 94% dari keseluruhan kemasan kami itu sudah bisa didaur ulang. Nah, jadi memang masih banyak sekali opportunity ya, apalagi di untuk kemasan plastik. Memang plastik saat ini itu masih menjadi media yang paling tepat untuk apalagi kami adalah produk-produk makanan ya. Jadi untuk memastikan produk kami tetap aman, tetap berkualitas sampai di tangan konsumen. Seperti itu. Mungkin karena tadi sudah diingatkan 1 menit, sepertinya mungkin seperti itu dulu Mbak Katrina penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau
ada ditanya jawab, silahkan. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Senang sekali tadi dengar Mondelez Indonesia juga ternyata sudah melakukan sustainable consumption and production ini holistik ya, dari mulai supply atau bahan baku sampai ke konsumernya. Nah, Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini, semuanya kita sekarang sudah punya dua option nih kalau mau cari makanan atau minuman ringan, coklat yang green products, bisa lihat dari produk-produk yang Mondelez Indonesia. Kalau cari beauty products, ada dari L'Oreal Indonesia. Nah, selanjutnya masih ada representatif dari member companies IBCSD yang lain yang juga akan menceritakan tentang proses green products atau green production di perusahaannya, yaitu Bapak Agung Baskoro dari Cargill Indonesia. Pak Agung, silakan. Ya, terima kasih Mbak Katrina. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Selamat siang kepada panelis yang lain. Terima kasih sudah diberi kesempatan pada hari ini untuk menceritakan apa yang kami lakukan di Cargill berkaitan dengan topik webinar kita. Jadi saya yakin pertama kalinya bahwa nggak banyak orang tahu tentang Cargill, apa itu Cargill. Banyak yang salah sebut Cargill sebagai Cargill gitu ya, tapi bukan, ini Cargill yang beda. Jadi sebagai informasi, Cargill adalah perusahaan Amerika. Ini adalah food and agriculture company, salah satu yang terbesar di dunia. Dan di Indonesia sendiri kami mempunyai beberapa lini bisnis. Tapi secara umum bisnis yang dilakukan Cargill adalah bisnis yang bersifat B2B. Jadi kami tidak mempunyai end product yang langsung kami jual kepada consumer atau konsumen, tapi kebanyakan adalah semi-finished product yang kami supply ke customer kami untuk diolah menjadi finished product. Beberapa komoditas yang kami usahakan di Indonesia bisa disebutkan seperti kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kemudian kakao, kemudian ada kopra, kemudian kita juga punya bisnis sweetener yang berbahan baku pati jagung. Kemudian kami juga punya bisnis pakan ternak. Jadi, tapi kami cuma jualan pakannya, jadi kami tidak menguasai industri ini dari hulu ke hilir seperti hanya beberapa perusahaan lain, tapi kami fokus di nutrisi untuk ternak di Indonesia. Kemudian kami juga memiliki joint venture dengan salah satu perusahaan Indonesia untuk memproduksi produk olahan protein yang berbahan baku unggas. Nah, berbicara tentang green product tentunya menjadi sedikit berbeda apabila ini dikaitkan dengan Cargill, karena tadi nature of business-nya memang B2B. Sehingga apa yang kami lakukan adalah ada dua pendekatan. Pertama, kami menawarkan security, kami menawarkan sebuah produk kepada customer kami yang bersifat atau yang dapat memberikan kayak jaminan gitu ya, bahwa produk yang disuplai oleh Cargill selalu dihasilkan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini berlaku di Indonesia, ini berlaku untuk kelapa sawit, berlaku untuk kakao, berlaku untuk coconut oil atau kopra, minyak kelapa. Nah, tentunya ada beberapa cara atau beberapa pendekatan yang Cargill lakukan ya. Nah, tadi ada satu lagi. Satu adalah kita tawarkan, kedua memang ada beberapa customer yang sudah mempunyai visi ke depan dan mereka sudah mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai supplier mereka. Nah, Cargill juga berusaha membantu customer dengan tipe seperti ini agar mereka dapat mencapai target sustainability mereka sendiri. Dalam proses produksinya, Cargill tidak bisa melaksanakan itu sendirian karena sebagai perusahaan yang bekerja di bidang pertanian secara umum, petani atau smallholder adalah garda terdepan gitu. Mereka adalah aktor utama, mereka adalah pelaku dari bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin minyak kelapa sawit yang berkelanjutan,
itu kita nggak bisa cuma ngomong minyak yang diproduksi oleh kebun sawit yang dimiliki oleh swasta atau dimiliki oleh corporation. Kita juga harus berbicara tentang minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh petani kecil atau smallholders. Nah, Cargill ikut ambil bagian di situ. Jadi kami tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di kebun yang kami kelola sendiri, tapi kami juga ikut membantu mitra kami yang bekerja sama langsung dengan kami, dan di beberapa tempat kami juga ikut membantu petani mandiri. Jadi petani yang sebetulnya nggak ada ikatan dengan Cargill, tapi karena lokasinya berdekatan dengan Cargill dan ada kemungkinan mereka menjual buah mereka ke pabrik kelapa sawit Cargill, sehingga Cargill merasa punya kewajiban juga untuk membantu mereka menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kalau di kelapa sawit kita bisa ngomongin tentang RSPO, kita bisa ngomongin tentang ISPO, atau yang untuk biofuel kita bisa ngomongin tentang ISCC certification seperti itu. Jadi kami coba menerapkan itu tidak hanya kepada kami, tapi juga ke dalam rantai nilai yang ada di dalam Cargill. Sedangkan untuk kakao tadi Mbak Risma dari Modeles juga sudah menceritakan pendekatan yang sangat bagus. Begitu juga dengan Cargill. Yang beda dari Cargill adalah Cargill tidak punya produk jadinya yang dijual pada masyarakat. Jadi kami membantu perusahaan seperti Modeles, kami membantu perusahaan seperti Mars dan perusahaan-perusahaan food industry lainnya agar mereka bisa mendapatkan kakao melalui cara yang berkelanjutan. Dalam waktu yang bersamaan mereka juga, atau kami dalam komunitas kakao juga membantu petani kakao di Indonesia untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Karena kalau kita ngomongin sustainability, isu yang dihadapi di kelapa sawit, isu yang dihadapi di kakao, atau isu yang dihadapi di kopra itu sangat beda gitu. Kalau misalnya di kelapa sawit banyak requirement berkaitan dengan pengolahan lingkungan, kemudian aspek sosial gitu. Sedangkan kalau untuk di kakao dan kopra atau kelapa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana untuk membuat bisnis itu menguntungkan kepada petani gitu. Dalam waktu yang sama juga harus menerapkan praktek-praktek yang baik dan benar. Karena ya suka atau tidak suka kita sekarang mengalami sebuah kondisi di mana produksi kakao dan kopra kita itu secara tahunan terus menurun. Jadi usaha terbesar adalah gimana caranya meningkatkan produktivitas petani-petani tersebut. Kemudian sebagai tambahan lagi, kami juga setelah kami membantu mereka, petani-petani itu untuk mendapatkan sertifikat keberlanjutan, kami juga membantu mereka agar dapat memberikan nilai tambah di komoditas yang mereka olah. Jadi di beberapa komoditas pada saat mereka sudah mendapatkan sertifikasi, bakal ada premi yang mereka terima sebagai kompensasi atau sebagai insentif untuk usaha-usaha mereka di bidang pertanian berkelanjutan. Nah, di sisi itu kami coba mengarahkan mereka agar uang yang didapat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi lebih diarahkan kepada sifat-sifat produktif. Jadi, contohnya untuk di kelapa sawit, premi yang didapat dari RSPO itu dikembalikan kepada mereka, dan mereka gunakan untuk misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, atau mereka membangun gudang untuk penyimpanan limbah B3, atau mereka mempersiapkan untuk mencegah adanya kebakaran lahan dan hutan. Jadi bukan dipakai untuk konsumtif, tapi dipakai untuk menjamin atau menambah kontinuitas dari komoditas yang mereka usahakan. Itu yang kami lakukan kepada petani kita. Kemudian yang perlu kami share lagi adalah tentang sustainable production
consumption and production itu adalah sebuah ekosistem besar gitu ya. Mungkin Cargill sebagian besar bakal ada tadi di fase pertama. Kami ada di apa namanya, di tahap di mana kami mengekstrak produk-produk atau raw material yang berkelanjutan. Tapi yang harus lebih digali adalah bagaimana sebagai sebuah satu ekosistem itu masing-masing komponen itu bisa menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Contohnya seperti ini. Kita kan banyak dengar misalnya dari sisi konsumen gitu, minta bahwa produk yang dijual oleh perusahaan harus memenuhi aspek-aspek green lifestyle gitu. Tapi suka atau tidak suka karena ada beberapa perbedaan perlakuan, ada perbedaan proses produksi, bakal ada selisih harga antara produk normal dengan produk yang memenuhi kaidah green lifestyle. Nah, apakah selisih harga itu bisa diabsorb? Apakah selisih harga itu bisa diterima oleh konsumen? Itu yang menjadi kunci, karena sedihnya ada beberapa keadaan yang bisa kita lihat bahwa sebagai sebuah ekosistem, saya belum melihat masing-masing pelaku itu sudah menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Jadi, apabila itu bisa dilakukan, saya rasa ini nggak bakal berhenti sebagai lifestyle, tapi ini bakal menjadi sebuah normal things to do gitu. Jadi nggak ada lagi green lifestyle because it is a normal thing to do gitu. Jadi gitu Mbak Katrin dari saya dari Cargill Indonesia. Terima kasih. Penjelasan Pak Agung ini menjadi angin segar ya bagi pelaku bisnis yang hari ini hadir juga, karena saya tahu di sini nggak cuma individu tapi banyak pelaku bisnis yang hadir juga. Jadi kalau mau memulai atau memastikan bisnisnya lebih sustainable, bisa mulai dengan mencari supplier yang mensuplai barang-barang atau produk-produk yang sudah sustainable. Seperti yang tadi dari Cargill ada kakaonya, kelapa sawit, ada kopra, ada sweetener, bahkan ada dari pakan ternak juga. Nah, harus dicari supply yang memang sustainable. Oke, lanjut lagi. Kita masih ada satu lagi nih, representatif dari member IBCSD. Ada Bapak Dani Gunadi dari Signify Indonesia. Pak Dani, boleh diceritakan kalau di Signify gimana nih proses produksi dari green produknya sendiri? Silahkan. Halo, selamat sore, Bu Katrina, Bu Indah, Mbak Melani, Mbak Krisma, dan Pak Agung. Senang sekali ya kita bisa ketemu dan hadirin sekalian. Sebelum mulai, ya saya perkenalan sedikit ya, mungkin dari kita semua mungkin ada yang baru pernah dengar siapa itu Signify gitu ya. Jadi per tahun 2018 Philips Lighting secara global itu mengganti namanya dari Philips menjadi Signify gitu ya. Tidak ada yang berubah. Kita tetap jualan lampu gitu ya, tetap jualan pencahayaan, tetapi semakin fokus untuk membawa lighting ini bukan cuma sekedar ya lampu nyala gitu ya, kita bisa baca, kita bisa kerja gitu ya. Ternyata banyak hal yang bisa dieksplor dari sana, baik dari sisi lingkungan hidup, kemudian dari sisi kesehatan, maupun ketika di era Internet of Things gitu ya. Nantinya lighting itu akan bisa mentransmit data untuk internet gitu ya. Mungkin dari kita sudah mendengar yang namanya Li-Fi sebagai penggantinya Wi-Fi. Nah, itulah salah satu kenapa kita merubah nama untuk mempersiapkan menuju masa depan. Nah, jadi bab pertama ini soal nama company-nya dulu nih. Nah, bab kedua adalah soal produk yang baik, beli yang baik gitu ya. Mbak Melani tadi sudah put fundamentalnya gitu ya, sangat baik sekali, yaitu satu siklus gitu ya, satu putaran mulai dari produksinya, pemilihan bahan bakunya. Secara global Signify di tahun 2020 sudah net zero carbon. Jadi segala aktivitas kami tidak meninggalkan jejak karbon. Dan juga tadi meminjam istilah Mbak Krisma,
zero waste to landfill itu juga sudah puji Tuhan sudah kita capai di tahun 2020 kemarin. Kemudian juga tadi juga kita diingatkan kalau produksinya sudah baik, jangan-jangan ketika kita mengkomunikasikan produk gitu ya, tadi ada POS ya, point of sales, ada brosur gitu ya. Bayangkan kalau Signify itu 1 tahun mungkin ada sekitar 3.000 SKU. Jadi setiap meluncurkan aja satu katalog itu mungkin bisa 3.000 lembar gitu ya. Kalau dikali setahun kan ganti berapa kali brosur, berapa kertas yang kita buang. Gitu loh. Jadi selama 5 tahun terakhir kita sangat mengurangi mencetak brosur, katalog gitu ya. Kita beralih ke digital gitu loh. Jadi itu juga salah satu inisiatif yang kita lakukan secara operasional. Nah, terkait produknya itu sendiri gitu ya. Jadi sekarang kita ngomongin produknya tadi. Kalau Mbak Melani punya produk ya ada produknya saya buat cuci muka gitu ya, Garnier, ada Mbak Krisma produknya anak saya gitu ya. Kalau Cargill ya produknya our loyal customer lah, kita sangat bermartabat dengan Cargill. Ketika kita ngomongin lampu, sepertinya dari kita buka mata sampai kita tidur lagi, kita akan selalu berinteraksi dengan lampu ya, di rumah, di jalan, mungkin pas pulang kantor ataupun pada saat kita kerja. Hampir kita tidak bisa lepas dari lampu. Nah, bagaimana kita mengedukasi market ini untuk kita ada campaign nanti mata Anda akan berterima kasih gitu ya, karena kalau kita milih lampu yang sembarangan gitu tanpa kita sadari lampu tersebut kadang berkedip, flicker, dan itu sangat membuat mata itu lelah dan akan rusak secara jangka panjang. Itu adalah campaign yang kita lakukan. Kemudian juga kadang-kadang orang nggak sadar beli lampu ya hanya sekedar beli lampu, tetapi lampu itu akan sangat juga berdampak pada aspek K3, keselamatan kerja gitu ya. Mungkin ya di ranahnya Cargill gitu ya, di fasilitas produksi, bagaimana lighting yang buruk itu akan mempengaruhi produktivitas kerja dan juga K3 keselamatan kerja. Nah, bahkan masih banyak hal lain seperti bagaimana kita menjangkau lampu dengan tenaga matahari, kita bisa menjangkau saudara-saudara kita yang belum punya akses listrik. Bayangkan ketika sudah gelap, mereka tidak bisa belajar, tidak bisa mengaji gitu ya, tidak bisa main olahraga, badminton. Nah, kita menjangkau dengan solusi lampu tenaga surya. Bahkan kemarin selama masa pandemi, bersyukur sekali dari Signify adalah barang-barang yang sifatnya untuk kebaikan gitu ya, bagaimana lampu ultraviolet UV, ultraviolet kita bisa membuat kita semua beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman ya, karena terbukti untuk mereduce dari virus SARS-CoV-2. Nah, mungkin sebagai penutup, apalagi nih gitu ya, sebagai hampir semua dari kita adalah leading di industrinya masing-masing ya, we are leader in our segment, maka kita mungkin punya tuntutan lebih untuk apalagi nih gitu ya. Dari Signify di akhir tahun kita selesai berinvestasi di Kerawang, produksi lampu yang pertama kalinya di dunia itu dapat didaur ulang. Jadi 70% dari bahan bakunya itu nanti ketika habis umur pakai itu bisa didaur ulang, sehingga sangat mengurangi limbah terhadap lingkungan. Gitu kira-kira. Kemudian ya mungkin itu yang jadi pokok bahasan kita ketika kita berkomunikasi dengan bisnis dan juga consumer adalah lampu yang nantinya itu akan bisa didaur ulang dan mengurangi limbah ke masyarakat gitu. Dan kemudian juga dari angle lain kita mengkomunikasikan bahwa lampu itu bukan cuma sekedar pencahayaan, tetapi bisa membantu inisiatif dari sustainability di perusahaan Bapak Ibu. Sebagai contoh, lampu yang bisa didaur ulang tersebut, itu per satu pieces lampunya itu, karena memang metode produksinya lebih ramah lingkungan,
itu setara dengan penghematan 40 kg karbon, gitu ya. Karena metode produksi lingkungan, mungkin kita bisa bicara lebih jauh pada kesempatan lain. Kemudian juga karena didaur ulang bisa mengurangi reduce waste to landfill, ya sehingga itu. Jadi dari produksinya kita ramah lingkungan, kita mengkomunikasikan produk, bahkan hingga produk itu sendiri ketika kita bawa ke market akan membantu bisnis Bapak Ibu untuk menjadi semakin ramah lingkungan. Kira-kira itu Mbak Katrina dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Denny. Nih baru lagi nih, jadi tadi sama semua ya, semuanya bercerita bahwa yang namanya green product itu nggak cuma bisa dilihat dari produknya aja, tapi harus secara whole, mulai dari supply chain sampai ke end customer. Dan dari Pak Denny sendiri tadi ada tambahan yang menarik, yaitu dari bagian marketing atau promosinya juga bisa dari situ. Dengan menggunakan digital ternyata bisa mengurangi carbon footprint dari produk itu sendiri. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di Zoom saya sudah ada beberapa pertanyaan nih. Saya akan mulai pertanyaan pertama ini untuk Pak Baskoro. Pak Agung Baskoro, mungkin maksudnya Pak Agung ya. Pak Agung, ada pertanyaan dari Mia. Pertanyaannya adalah, apakah sabun yang dibuat dari minyak goreng sisa merupakan komoditi yang dapat membantu kegiatan sirkular ekonomi dan juga green product variety? Silakan Pak Agung. Ya, Mbak Katrina, terima kasih. Untuk Mbak Mia Amadia, terima kasih buat pertanyaannya. Sangat bagus ya. Kalau pertanyaan adalah apakah untuk sabun yang dibuat dari minyak goreng sisa merupakan komoditi yang dapat membantu kegiatan sirkular ekonomi dan juga green product variety. Ya, kalau jawaban saya untuk membantu kegiatan sirkular ekonomi, ya itu jelas karena kita bisa lihat ada peluang buat memanfaatkan suatu barang yang sebetulnya sudah dianggap sebagai waste tapi bisa di-upcycle menjadi barang lain yang masih mempunyai nilai jual. Tetapi apakah ini bisa disebut sebagai sebuah green product? Itu bisa iya, bisa enggak. Dalam artian begini, apakah usaha yang kita lakukan untuk menambah nilai atau upcycling minyak goreng sisa tadi lebih kecil atau lebih besar daripada apabila kita memperlakukan dia sebagai waste gitu. Maksudnya begini, kadang-kala itu kita terjebak dalam sebuah kulit gitu, penampakan luar bahwa ini dihasilkan dari limbah sehingga bagaimanapun caranya ini bisa kita sebut sebagai green product, padahal bisa jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk memproduksi sabun itu tadi sebetulnya menghasilkan energi yang jauh lebih besar, menghasilkan jejak karbon yang lebih besar jika dibandingkan pada saat produk itu tetap kita perlakukan sebagai waste gitu. Apabila itu kejadiannya, saya bisa bilang itu nggak bisa disebut sebagai sebuah green product. Tapi apabila usaha itu tadi ternyata energinya lebih sedikit daripada kita mendiamkan dia atau kita men-treat dia sebagai waste, maka itu bisa dibilang sebuah green product. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Mia Amadia. Terima kasih. Menjawab pertanyaannya. Kita lanjutnya ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Dani dari Signify, dari Aya. Pertanyaannya, bagaimanakah Signify mengedukasi customer supaya mau menggunakan produk-produk dari Signify ini yang merupakan produk yang lebih sustainable, padahal katanya harganya lebih tinggi. Bagaimana nih Pak Dani? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Aya. Ini pertanyaan yang luar biasa, simple tapi mikir jawabannya cukup challenging. Ya. Jadi nggak apa-apa. Nomor satu, secara edukasi kita terus aktif edukasi gitu ya, mulai dari teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah gitu ya, terutama juga nanti ketika dia mahasiswa, dia nanti bergerak di bidang arsitektur, interior designer yang jadi para pengambil keputusan, maupun untuk kita nanti ketika dewasa menjadi pengambil keputusan untuk membeli sebuah lampu. Jadi
edukasi itu secara konstan kita lakukan, salah satunya dengan lighting itu atau lampu itu sangat erat dengan kesehatan mata gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita tidak rasakan dampaknya saat ini, tetapi secara jangka panjang kalau kita abai di situ itu sangat berdampak. Itu kita aktif mengkomunikasikan di sana. Kemudian juga kita mengkomunikasikan tentang mungkin juga sudah dilakukan oleh Mondelez. Kita meniadakan kemasan plastik di kemasan kita. Sekali lagi, mungkin buat masyarakat umum nggak ada plastik itu apa sih dampaknya buat kita semua secara jangka pendek gitu. Jadi sayangnya memang ketika kita bicara soal isu lingkungan dan yang baik seperti ini, kadang-kadang dampaknya nggak dirasai secara jangka pendek ya, gitu ya. Mengurangi sedotan dan lain-lain. Tetapi kita tetap aktif komunikasi di sana. Dan yang terakhir juga kita sangat aktif mengkomunikasikan kalau lampu di rumah Bapak Ibu pecah, itu ada panduannya sebenarnya. Panduan membersihkannya, karena ada beberapa produk yang mengandung gas beracun di dalamnya gitu ya, sehingga kita berharap untuk menanganinya secara aman. Kira-kira itu yang kita sangat proaktif, apalagi sekarang juga ada social media, sangat mudah menjangkau para stakeholders. Nah, ketika bicara soal harga, nah memang itu challenge-nya di situ gitu ya. Akan selalu di market itu bukan cuma di elektronik mungkin ya, di food and beverages selalu ada produk yang mungkin saja lebih murah, tetapi secara ingredients mungkin ada sesuatu yang di-sacrifice di sana. Bisa jadi seperti itu. Jadi, kita sebagai industri leader tetap proaktif untuk mengedukasi di sana. Kira-kira itu bakat. Thank you pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Denny, semoga terjawab ya Ayah. Saya juga setuju memang harga itu sangat relatif ya kalau melihat dari manfaatnya, kayak contohnya lampunya lifetime-nya lebih panjang, otomatis kan nggak perlu belanja lampu lebih banyak, itu artinya ya murah atau mahal itu tergantung dari individu masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada pertanyaan dari Claudia Natasha, ini untuk all speakers. Claudia Natasha ini sangat tertarik dengan konsep zero waste di produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah bisa sebuah perusahaan dengan skala besar itu benar-benar menerapkan zero waste di production-nya? Mungkin kita ke Bu Krisma dulu ya, karena di Mondelez tadi ada tentang zero waste di pabriknya di Cikarang. Bu Krisma, silahkan. Oke, baik Mbak Katrina. Terima kasih Mbak Claudia Natasha untuk pertanyaannya. Ya, memungkinkan Mbak untuk kita zero waste to landfill. Jadi ini memang banyak sekali upaya yang dilakukan ya, dan itu memang harus bekerja sama dengan berbagai pihak, utamanya juga untuk bekerja sama dengan para supplier kami dan juga komunitas di sekitar pabrik kami. Nah, jadi misalnya contoh di pabrik kami pabrik biskuit kami di Cikarang tersebut, terkadang ada sampah produksi sisa-sisa ini ya, tepung yang ketika kita membuat kue kan kadang-kadang ada tepung yang tercecer atau mungkin dari produk yang defect dan sebagainya. Nah, dari sisa-sisa produk tersebut atau dari bahan-bahan yang memang bisa didaur ulang, nah itu kami bekerja sama contohnya dengan pakan ternak. Nah, jadi tepung-tepung apa segala macam yang memang masih bisa dikonsumsi itu kami bekerja sama dengan peternakan ya, jadi untuk pakan ternak. Nah, kemudian contohnya misalnya untuk limbah-limbah plastik gitu ya. Jadi misalnya dari sisa produksi atau mungkin ada yang cacat sedikit gitu ya, kadang-kadang kan ya. Nah, itu kami juga bekerja sama dengan komunitas di sekitar kami, jadi supaya plastik tersebut bisa digunakan kembali untuk dijadikan untuk didaur ulang ya dengan di komunitas sekitar kami tersebut. Dan ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan memang sehingga pabrik kami tersebut tidak mengeluarkan sama sekali limbah ke landfill. Seperti itu. Mbak Claudia, semoga menjawab ya pertanyaannya. Dia ternyata bisa
produsen besar juga bisa menghasilkan produk yang zero waste. Bapak dan Ibu, ternyata waktu kita sudah hampir habis, tapi sebelum sampai di akhir acara, saya mau minta closing statement dulu nih dari masing-masing speaker kita. Mungkin kita bisa mulai dari Bu Melani dulu, ada waktu sekitar 1 menit. Saya boleh minta closing statement-nya Bu Melani, silahkan. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung dalam acara dan diskusi ini. Poinnya adalah mungkin kita bisa mencari, kita sebagai konsumen ini bisa menempatkan diri sebagai konsumen yang lebih cermat dan lebih bijak juga gitu ya dalam memilih produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Dengan melakukan sedikit riset atau Google sedikit ya gitu ya tentang produk yang dengan melihat label di belakangnya, mungkin kita bisa menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Jadi setuju banget kita harus mendukung sustainable consumption and production, beli yang baik. Terima kasih. Boleh kita lanjut mungkin ke Pak Agung, closing statement-nya sedikit Pak Agung, silahkan. Ya, makasih Mbak Katrina. Jadi kalau dari saya, tadi kita coba bikin green lifestyle ini sebagai sebuah ekosistem, dan sebagai sebuah ekosistem agar bisa berjalan dengan baik, berarti semua komponen di dalamnya harus menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Jadi peran kita sebagai konsumen, peran kita sebagai produsen, atau mungkin ada peran pemerintah sebagai regulator, itu bisa dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sehingga keselarasan itu bisa dicapai dan kita bisa mengubah green lifestyle menjadi green normal gitu. Jadi buat saya tujuan utamanya bukan menjadikan green itu sebagai sebuah lifestyle, tapi green sebagai sebuah keadaan yang normal. Demikian Mbak Katrina. Terima kasih Pak Agung. Kita ke Pak Dani, boleh closing statement-nya 1 menit, Pak? Ya, thank you, Kat. Ketika kita bicara soal sustainability, sesuatu yang keberlanjutan, kadang-kadang itu sesuatu yang kita nggak bisa rasakan manfaatnya 1 minggu ke depan, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Tapi percayalah, apa yang kita perbuat semua ini sangat berdampak ya untuk jangka panjang, untuk anak cucu kita gitu ya. Percayalah, ini sangat berdampak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hidup ada waktunya kita kadang menjadi sisi produsen, maka berproduksilah secara bertanggung jawab gitu ya, secara semaksimal mungkin bertanggung jawab. Dan ketika kita berperilaku sebagai konsumen, ya belilah yang baik. Ya, belilah dari produsen yang baik, yang mengembrace sustainability praktek gitu ya. Kira-kira itu. Thank you. Thank you Pak Dani. Kita lanjut langsung ke Bu Krisma, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Katrina. Sepertinya tadi sudah banyak sekali ya yang bagus-bagus dari para panelis yang lain. Kalau saya mungkin singkat aja, kampanyenya sangat baik ya Mbak Katrina. Tadi saya lihat juga videonya. Jadi beli yang baik, beli yang perlu. Saya rasa sih itu sangat powerful sekali ya untuk kita sebagai konsumen, sehingga kita bisa membantu untuk mengurangi sampah dan juga untuk kita membantu menjaga sustainability dari lingkungan kita. Seperti itu mungkin ya Mbak Katrina. Bu Krisma. Ya Bapak dan Ibu semua, dari semua panelis atau narasumber yang hadir, kita belajar bahwa yang namanya green products itu merupakan suatu produk yang hasil dari sebuah holistic system, menghasilkan sebuah produk yang sustainable baik dari sisi production-nya sampai nanti dikonsumsi. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita sampai di penghujung acara, saya ingin kembali menginfokan 2 hal. Yang pertama, jika Bapak dan Ibu tertarik dengan program Green Lifestyle dari IBCSD, bisa langsung mengunjungi website IBCSD di www.ibcsd.or.id. Kemudian informasi kedua adalah, hari ini akan ada pengumuman pemenang kompetisi foto dan juga video podcast di Instagram IBCSD. Jadi bagi para peserta, jangan lupa untuk terus cek Instagram IBCSD @ibcsd_official untuk mencari tahu siapa pemenangnya hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu,
kita telah sampai pada akhir acara. Mewakili IBCSD dan teman-teman panitia di Beli Yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo. Dari talk show Green Products IBCSD, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis atau pembicara kita hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung. Saya Katrina dari IBCSD undur diri. Selamat sore.